Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi para sahabat semua di channel Rumah Cerita. Kali ini Anda semua masih ditemani oleh Pak Tono. Namun sebelum Pak Tono melanjutkan ceritanya, silahkan para sahabat semua untuk subscribe dulu channel ini, karena nanti jika para sahabat semua sudah mensubscribe channel ini, maka jika channel ini ada video terbaru, maka para sahabat akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Baik, kita lanjutkan ceritanya. Cerita malam ini akan saya bawakan dan dikirim oleh Erik Muhammad. Cerita kiriman dari Erik Muhammad itu berjudul Mencari Orang Hilang. Malam itu sekitar jam 9 malam, aku mendapatkan kabar dari tetangga rumahku yang jaraknya hanya sekitar 30 meter dari rumahku. Beliau memberitahukan kepada kami bahwa orang tuanya yang bernama Pak Darman, yang saat ini berusia sekitar 75 tahun, beliau ini telah pergi dari siang meninggalkan rumahnya. Saat itu ternyata di depan rumahku telah ada beberapa warga penduduk di kampungku yang akan membantu keluarga Pak Darman. Lalu akhirnya kami berpencar untuk mencari Pak Darman. Ya, saat itu yang memberitahu kami adalah Pak Johan yang merupakan putra dari Pak Darman. Pak Darman adalah ayah dari Pak Johan. Pak Johan saat ini usianya sekitar 50 tahun. Beberapa penduduk yang ada di kampung itu tampak menyebar mencari ke berbagai pelosok penjuru yang ada di kampung itu untuk mencari keberadaan Pak Darman. Berbagai macam bunyi-bunyian saat itu untuk mencari Pak Darman. Ada yang memakai panci, ada yang memakai kentongan, dan lain-lain. Maklumlah, desa kami adalah sebuah desa kecil yang masih begitu sepi, sehingga cara-cara seperti itu masih kami anggap efektif untuk mencari orang yang hilang. Karena di kampung kami masih beranggapan bahwa orang yang hilang ini biasanya disembunyikan oleh makhluk halus. Jam 11 malam pencarian masih tetap dilakukan karena Pak Darman sampai saat ini belum ditemukan. Saat itu aku dan Teddy mencari sampai ke sebuah rawa-rawa. Di rawa-rawa itulah aku berulang kali mendengar hal-hal yang aneh. Saat itu ada tawa melengking yang begitu menakutkan, dan itu kalau untuk di daerahku disebut dengan kuntilanak. Tawa itu terus-menerus mengganggu langkah kami. Namun saat itu Teddy yang berusia 20 tahun dan aku saat ini 21 tahun tidaklah terlalu takut, karena kami berpikir mungkin di tempat inilah Pak Darman sengaja disembunyikan dan makhluk halus itu sengaja menakut-nakuti kami supaya kami tidak bisa menemukan Pak Darman. Itu adalah sebuah rawa yang sebenarnya tidak dalam rawa-rawa itu. Cuman di tengah-tengah rawa itu ada seperti lumpur, sehingga kalau ada yang dimasukkan ke situ mungkin tidak akan ada yang tahu. Aku sengaja mencari di tempat itu karena aku pernah mendengarkan satu kabar dari salah seorang penduduk bahwa dahulu kala juga pernah ada seorang penduduk yang dimasukkan ke lumpur-lumpur yang ada di tempat itu. Saat itu Teddy kemudian berkata kepadaku, Alfian, coba kita lari ke sana. Itu aku kok di sana kayak ngeliat ada sekelibat bayangan warna yang gak jelas ya. Coba yuk ke sana, kata Teddy kepadaku.
Aku kemudian menuruti apa yang diminta oleh Teddy itu dan aku mencoba untuk berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Teddy. Sampai akhirnya di sebuah tanah yang agak lapang, aku sampai di tempat itu. Namun saat itu aku tidak menemukan apapun yang ada di situ. Aku saat itu hanya mendengar suara tawa seseorang. Hahaha. Mau apa kalian kesini malam-malam? Di sini tidak ada apa-apa. Kata makhluk itu yang cukup mengagetkan aku. Aku kemudian mencoba mengarahkan senter yang kami bawa ke beberapa tempat. Namun saat itu aku tidak melihat perwujudan siapapun. Bahkan di beberapa tempat aku melihat kabut yang agak tipis di tempat itu. Malam itu benar-benar terasa begitu sepi dan terasa horor juga karena suara burung hantu juga aku dengar dari kanan dan kiriku. Aku mencari sumber datangnya suara yang tadi aku dengar, namun tetap saja aku tidak menemukan siapapun yang ada di tempat itu. Pencarian terus aku lakukan di sekitar tempat itu. Rawa-rawa itu masih sepi. Dan tak lama kemudian datang beberapa orang penduduk yang ada di sekitar itu untuk membantu kami. Namun setelah dilakukan pencarian selama kurang lebih seperempat jam, mereka pun sama seperti kami tidak menemukan apa-apa yang ada di tempat itu. Sehingga kemudian acara pencarian di tempat itu dipindahkan ke tempat yang lain. Namun aku saat itu mau minta kepada Teddy untuk jangan pergi dulu. Ted, aku punya perasaan lain. Jangan pergi dulu, kita coba nyari-nyari dulu di sini. Dan ketika hal itu aku bicarakan dengan beberapa orang penduduk, mereka pun ternyata setuju dan mengizinkan kami untuk mencari terus di wilayah itu. Beberapa penduduk yang lain kemudian meninggalkan tempat itu dan terus melakukan pencarian di tempat yang lain. Saat ini kemudian kembali tinggal aku dan Teddy yang ada di tempat itu. Kami masih terus melakukan pencarian. Namun pencarian yang kedua ini jauh lebih menegangkan dari pencarian yang pertama. Ketika senterku aku arahkan ke sebuah pojokan di tempat di mana saat itu ada semak belukar, di situ aku melihat sesosok berwarna putih. Dan ketika aku agak mendekat dan aku senter lagi, ternyata itu adalah sosok pocong. Aku melihat pocong itu mukanya seperti terbakar berwarna hitam, tampak matanya melotot. Dan saat itu aku lihat matanya hanya satu karena yang satu telah bolong. Dan berkata ketika aku Teddy tentang apa yang aku lihat itu, Teddy saat itu berkata bahwa dia tidak melihat apa-apa. Bahkan ketika senternya aku tujukan ke pocong itu pun, Teddy saat itu tidak melihat apapun yang ada di situ. Jadi memang mungkin saat itu hanya aku saja yang memang sengaja dilihatin oleh makhluk itu. Aku lalu berjalan ke tempat lain yang ada dan saat itu aku melihat seperti ada sosok manusia yang duduk di bawah semak-semak. Aku saat itu antara yakin dan tidak sosok yang itu sosoknya Pak Darman. Namun aku kurang yakin sehingga saat aku mencoba mendekat ke tempat itu, ternyata sosok yang seperti mirip Pak Darman itu telah hilang dari kemudian mendekat tempat itu. Dan saat itu aku mendengar perangan dari suara yang tidak jelas. Tolong, tolong. Suara itu aku dengar sebanyak 3 kali. Dan ketika aku mengarahkan senterku lagi, aku mencoba mencari-cari, ternyata sama seperti tadi aku tidak menemukan apapun. Aku kembali berputar-putar dari tempat itu dan mencari lagi sambil aku mencoba untuk menyalakan handphoneku yang tadi aku matikan. Aku kemudian saat itu menghubungi seorang ustadz yang ada di kampung yang bernama Ustadz Effendi. Tat, saya ada di rawa-rawa, Tat.
tadi saya kayak mendengar suara Pak Darman dan saya tadi melihat sepertinya wajah Pak Darman, tapi kok kemudian menghilang lagi ya Tat, kataku kepada Ustadz Effendi. Iya, tunggu sebentar, nanti aku ke situ. Itulah suara dari Ustadz Effendi dan kemudian aku mematikan kembali. Pencarian terus aku lakukan dengan Teddy. Berbagai tempat dan pojokan-pojokan terus aku cari dengan Teddy. Namun ternyata hasilnya nihil. Aku tidak menemukan apapun yang ada di tempat itu. Bahkan gangguan demi gangguan terus aku rasakan. Berbagai macam suara terus aku dengar saat itu. Di sini tidak ada apa-apa. Kamu jangan mencari. Lebih baik kamu pulang saja. Ini bukan tempat kalian, atau kalian akan celaka di tempat ini. Itulah suara yang aku dengarkan. Namun saat itu aku tidak peduli karena aku masih berharap kedatangan Ustadz Effendi. Saat itu aku terus mencoba mencari-cari. Namun saat itu aku agak bergidik juga karena aku melihat ada bayangan putih yang melayang-layang di depan kami. Bayangan putih itu terus berkelebat di atas kami. Dan ketika aku coba menyalakan senter untuk aku arahkan ke makhluk itu, ternyata dia sudah menghilang. Namun jika senter aku arahkan ke bawah dan dalam posisi agak gelap, ternyata makhluk itu muncul kembali. Aku tidak bisa melihat jelas apa bentuk dari makhluk itu, namun aku melihat bayangan berwarna putih yang terus berkelebat di atas kami. Dan sekitar 20 menit kemudian, Ustadz Effendi dan 2 orang penduduk tampak telah datang di tempat itu. Saat itu aku agak sedikit lega karena saat ini aku dan beberapa orang yang lain telah ada berjumlah 5 orang. Dan aku pun kemudian mengulangi ceritanya kepada Ustadz Effendi. Ustadz Effendi kemudian nggak tahu apa yang dibaca oleh beliau karena beliau tampak kumat kamit mulutnya. Beberapa saat kemudian aku mendengar suara lolongan minta tolong. Lolongan minta tolong itu aku dengar dari sepertinya seorang wanita yang menjerit-jerit kesakitan, dan suara pria yang tadi terdengar olehku juga tampak mengibah meminta tolong. Tolong, sudah, selesai kamu bacanya. Kamu jangan bikin ribut di sini. Kata makhluk itu. Dan ketika pandanganku aku arahkan ke berbagai tempat, saat itu aku melihat ada beberapa api yang menyala di tempat itu. Aku saat itu mencoba berpikir bahwa pasti itu bukan api biasa, itu pasti sesuatu yang irasional karena di tempat itu tidak ada orang menyalakan api dan tidak mungkin api bisa menyala dengan sendirinya. Aku dan Teddy kemudian berjalan mengitari tempat itu sambil menyalakan senter. Berapa lama kemudian, senter yang aku pegang aku arahkan ke sebuah pojokan di bawah semak-semak. Tadi aku seperti melihat sosok Pak Darman. Dan kali ini aku melihat sosok itu lagi. Saat itu antara yakin dan tidak, aku kemudian mematikan senterku dan tak berapa lama kemudian aku nyalakan senterku kembali. Saat itu aku melihat ada sesosok seperti Pak Darman yang sepertinya tidur meringkuk di tempat itu. Aku kemudian mengulangi lagi beberapa kali. Ternyata sosok itu masih ada di situ. Aku kemudian memberitahukan kepada Ustadz Effendi apa yang aku lihat itu. Tat, maaf Tat, Ustadz melihat itu enggak Tat? Itu kok kayaknya seperti sosok Pak Darman ya Tat, kataku kemudian. Dan Ustadz Effendi pun kemudian mengarahkan senternya ke tempat yang aku tunjuk. Masya Allah, iya itu Pak Darman. Ayo kita samperin beliau, kata Ustadz Effendi. Dan Ustadz Effendi kemudian dibantu dengan beberapa penduduk yang ada mendatangi tempat itu dan kemudian membopong Pak Darman. Dan tak lama kemudian, hanya sekitar setengah jam, Pak Darman telah sampai kembali di rumahnya. Pak Darman kemudian
saat itu tampak terlihat seperti orang yang kehilangan kesadaran. Malam itu sengaja kami hanya mengelap tubuh Pak Darman, kami ganti pakaiannya dan kami biarkan dia beristirahat. Dan ketika jam telah menunjukkan jam 8 pagi, aku kemudian datang untuk membesuk Pak Darman. Dan dari Pak Darman akhirnya beliau bercerita bahwa semalam dia merasa diajak jalan oleh salah seorang temannya dan dia merasa tidak ada sesuatu yang aneh. Dia saat itu bilang bahwa dia saat itu ditinggal di rumah temannya dan dia ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang. Rupanya semalam Pak Darman telah dibawa ke tempatnya makhluk gaib dan itu menurut dia adalah sebuah rumah besar. Namun ternyata itu bukan sebuah rumah besar, tapi semak-semak yang ada di tepian rawa. Ternyata makhluk-makhluk itu telah menipu pandangan Pak Darman dan memperdaya Pak Darman. Mungkin jika Pak Darman tidak ditemukan, nasib Pak Darman akan berbeda. Dan alhamdulillah setelah sekitar 2 minggu dirawat, akhirnya Pak Darman berangsur-angsur sembuh dan Pak Darman bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Itulah cerita kiriman dari Erik Muhammad. Terima kasih kepada para sahabat semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.